Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita menuju ke United. Ya, MU. Jadi, sorry sebentar. Liverpool apa ada budgetnya kehabisan buat bayarin kacamata kiper tuh? Buat latihan. Kacamata khusus latihan kiper. Itu fasilitas lah, fasilitas. Tolong lo lihat Cari tahu itu ntar. biayanya berapa ya? Ntar cari tahu, untuk Bang. kacamata itu ya, Siap. melatih refleks dan juga apalah nggak ngerti gue ya. Siap. Ini kan ditanya, apakah 65 juta tuh worth it nggak? Karena Madrid mau tapi cuma 20 juta. Iya. Terus satu klub lagi juga siapa namanya itu? Koro? Karo. Leni Yoro. Ada lagi Leni satu lagi Yoro, kan juga Leni nggak Yoro. berani. Tapi tiba-tiba MU bilang 65. Iya. Tapi kemudian dia tampil 45 menit ya. Yap. Di uji coba dan dianggap katanya worth it gitu. Untuk laga pertamanya setelah hanya satu kali latihan, penampilan Leni Yoro sangat matang. Itulah yang kami lihat ketika kami mengamatinya untuk dibeli. Dan juga si Onana juga merasa dia senior ya. Padahal dia juga baru setahun ya. Dia merasa bahwa kami para senior. Anak baru juga loh, woi. Adek lu kan lu beliin sarung tangan di Depok. Elah. Itu juga katanya memuji. Tetap nggak menurut kalian dari pertama bisa dilihat nggak? Iya kan waktu kemarin dibeli, gue bilang ini kayak reminds waktu Varane dibeli Madrid kan umur 18 tahun juga, masih raw. Siapa Roll itu mentah ya mas? Mentah. Ya, pokoknya pasti orang seneng tuh roll gitu. Si Row. masih mentah, masih Sushi ya roll ya. masih butuh dilihat tandemnya siapa yang buat dia jadi pemain yang bisa excel gitu. Ketika si Varane kan dia punya Ramos untuk melakukan itu. Di sini kan ada Lisandro Martinez gitu ya. Walaupun kemarin mereka nggak main bareng, belum. Tapi paling nggak ketika dia dipasangin nama kemarin Evans ya, kayaknya kalau nggak salah di pertandingan pertama itu mainnya keren. Emang pasnya tuh dia tuh 92% kalau nggak salah total pasnya. 44 dari 48 pas itu berhasil dan nggak cuma satu arah pas, nggak kiri kanan yang bola-bola pendek, tapi diagonal yang jauh ke depan pun itu menjadi salah satu highlight yang viral juga di Twitter ya. Ketika dia ngumpan yang cukup jauh, yang bola-bola yang pemain belakang tuh jarang bisa melakukan itu. Nah, United kan butuh pemain-pemain seperti itu dan tadi lo tanya kenapa 65 juta itu worth it apa enggak? Ya jelas karena kan kita bicara investasi, dia masih 18 tahun tapi langsung bisa menunjukkan penampilan itu walaupun baru pramusim. Dan Lah Niko aja 58 mas. Standarnya jadi segitu. Niko siapa? Niko tadi Siaan. Niko ya karena kan dia memang dipatoknya oleh Bilbao memang segitu. Jadi mau nggak mau memang harga awalnya adalah segitu yang bisa dimasukin. Kalau ini kan memang langsung ditawar sebesar itu, makanya dia langsung mengiyakan gitu dengan 65. Dan Yoro ini kalau gue bilang soal partnershipnya cocoknya buat United sih Sorry, emang gue potong si ini sebentar. ya. Ya betul. Ada yang bilang bang kalau mau MU TV kasih aba-aba. Oke. Jebret tim, inilah waktunya MU TV. Aba-aba dulu. Silakan. Yoro ini cocoknya buat United. Sebentar gue potong satu kali lagi. Oh lanjut bang. Tadi ada yang bilang bang Valen nggak pakai bang. Valen, lu serius dikit kenapa jadi host? Siap ketua. Digituin. Cocoknya sama Lisandro Martinez karena kalau gue bilang kalau mereka duet berdua nih duet yang pasif agresif lah. Pasif agresif. Gue pengen tahu ada berapa sifat. Waduh. Kalau lu berani bilang pasif agresif. Nanti aja bang itu di belakang kita nanti ngomongnya itu. Enggak, biar lu ngomong jangan kelihatan pinter doang tapi tolol. Pasif agresifnya lebih ke soal tekniknya bang. Soal agresifnya kan Lisandro kan lebih pemain yang agresif ngambil resiko tinggi banget. Tapi kalau Leni Yoro ini tipe pemain yang sebenarnya lebih safe dan mungkin menurut gue kenapa tadi disampaikan Mas Aryo jadi viral si Leni Yoro passingnya tiba-tiba bagus banget ke depan karena dia emang sebenarnya di Ligue 1 musim lalu passingnya tuh selalu hampir main aman terus. Dia cuma main kanan kiri bahkan back pass juga banyak banget. Jadi menurut gue kalau dia bisa ngelakuin sesuatu yang beda di United itu bakal bagus banget, bakal good investment buat United. Tapi kalau soal partnership ini jadi tanda tanya karena MU ini kalau menurut gue Yoro pun belum menjawab soal ini belakang United dari masalah ini belakang. Hanya satu cedera doang dia. Kalau sampai Yoro cedera bakal ketemu lagi situasinya kayak musim lalu. Balik lagi sama format Evans lagi, ketemu lagi sama Lisandro Martinez lagi, habis itu ketemu Maguire lagi. Itu jadi 3 pemain itu kan bukan jawaban untuk suatu musim MU bisa menjadi sukses. Jadi menurut gua Yoro masih belum menjawab. Tapi apakah Yoro pemain bagus? Ya dia pemain bagus. Tapi as simple as ini belum menjawab masalah lini belakang United aja sih kalau menurut gua. Pasif agresif tau gak lo yang sebenarnya kayak apa? Apa tuh bang? Kamu mau makan apa? Terserah makan apa aja. Dibawa ke restoran Padang.
Kok nggak ada ini? Kenapa lu makan ini? Kamu nggak tahu aku? Nah. Kan aku tuh sukanya Chinese food. Itu Padahal- pasif agresif. Padahal awalnya ngomong terserah. Sementara lu ngomong pasif agresif itu kayak sesuatu yang bagus gitu. Kadang dia pasif, kadang dia agresif. Tapi Bukan itu, ke sifat itu, Bang. tapi itu ada dalam Makna ininya. communication skills. Dan zaman sekarang banyak sekali itu. Iya, Itu pasif satu agresif. orang pasif, kedua orang agresif, ketiga pasif agresif, keempat asertif. Apa tuh Bang? Terima aja. Nah, asertif itu dia berani untuk mengutarakan. Mau makan Padang, aduh sorry gua kalau Padang nggak bisa pedes, boleh nggak makan ini aja. Terus Itu terang. asertif namanya. Gitu. Jadi gua kalau mau jadi kelihatan pinter juga bisa gitu loh. But you know, Indeed. ya indeed. lain kali tolong ya diperhatiin. Siap, Bang. Kalau lo berani mengutarakan hipotesa, diperkuat Siap. landasannya gitu. Jangan cuman kayak keren didengar doang. Ya. Siap, Bang Valen. Ya, bagus kamu menerima pendapat saya ya. Makasih ya Rizal. Selalu lah. Selalu lah. Kamu kan udah mulai dideketin sama cowok tadi tuh gak mikir. Ada lagi Nes. Ada lagi yang nyawer, tapi ini pertanyaannya mungkin bisa dijawab sama Bang Valen langsung Boleh, ya. boleh. Dari Davina Studio Rp50.000. Reunion Koci Sabung Binder possible nggak Bang? Everything is possible. It depends. It depends times. Money, Ya. ini money. It depends availability. It depends saweran. Iya, iya. So it all about everything. Ya, jadi kalau lu tanya pasti ada kemungkinannya, cuman kan itu balik lagi. Namanya juga dua matahari dengan jadwal yang sama-sama sibuk kan harus dicari bener waktunya jauh-jauh hari. Karena ibaratnya tuh kita pengen ke gedung kawinan lah. Kadang akhirnya tanggalnya dulu ditetapin, Iya, padahal dia bener. sebenarnya belum siap kawin. Tapi tanggalnya dulu mumpung bisa kosong. Nah, itu kira-kira gambaran kenapa Makanya kalau kemarin. mereka berdua digabungin kita mesti pakai sunblock tebel tuh. Kenapa? Kita di dua matahari gitu. Oh iya, ger, itu ger, yang ger. aku suka dari Nesa, masuk bener dah Pak Remon. Ya, tuh The Viral tuh bilang, keluar lu, jebret katanya gitu. Ya, ini punya gua, nyuruh-nyuruh gua keluar, kenapa lu yang nggak unfollow? Simon N berisik, unfollow. Kepanasan. Simon Enggolan. Simon Enggak N. lah, ya ini kan berarti orang-orang yang pengen gue baca aja kan gitu. Oke ya, jadi itu tentang United yang sementara ini ada berita apa lagi tuh dari United? Ugarte ada. Silakan. Habis itu ada Brand White. De Ligt masih ada juga, dan soal lini tengah sih kayaknya Ugarte doang ya kalau lini tengah ya. Tapi selebihnya banyaknya fokus di lini belakang sih mereka, Bang. Bukan fokus malah ke depan dengan Zirkzee datang. ada si Nistelrooy segala tuh. Destroy. Iya, awalnya Zirkzee doang sih yang datang kan. Kemarin kan mereka Højlund udah, Zirkzee udah, ya masih berharap kan Sancho balik juga. Iya di damai lah ya. Iya, Sancho pun masih ada di situ. Anthony juga masih diharapkan bisa nunjukin performa seperti di Ajax. Jadi di lini depannya ya tetap aja, tapi kalau untuk seorang striker di depan, gua rasa mereka tetap butuh ya. Di samping Zirkzee yang kita selalu bahas, dia bisa main dari kiri, dari kanan, dari tengah, dari segala posisi dia bisa bermain gitu. Tapi tetap aja mereka butuh satu sosok yang ada di depan pengganti si Højlund. Ya. Terus juga ya itu ada si Ten Hag kan ngomong bahwa dia menyetujui apa yang disampaikan oleh Rangnick gitu, bahwa United itu bukan cuma melulu tentang butuh pemain atau apapun itu, memang butuh, kalau ibaratnya dulu kita tuh ada bahasa kayak revolusi mental gitu. Revolusi mental. Kayak ada yang dibilang makanya cardiac surgery heart katanya gitu. Nah, ingat gue jadinya. Kayak perlu operasi jantung gitu loh. Melihat situasi yang ada di United ini, artinya perlu keseluruhan yang Iya. harus dibenerin gitu. Menurut lo juga setuju nggak? Bukan melulu tentang pemain. Karena kan ini udah lama ya untuk ukuran Iya, United iya. bisa. Kapan lagi mereka bisa lagi seperti yang mereka harapkan kayak prime-prime-nya gitu. Dan banyak yang udah ngutarain itu kan, si Rangnick mungkin yang termasuk salah satu yang paling vokal lah ya untuk menyuarakan itu. Si Mourinho kan sebetulnya sudah menyuarakan itu juga. Masalah lo tuh bukan pada pemain doang, masalah tuh bukan hanya di lapangan doang, tapi di luar itu masalah yang dia jabarkan lah. Terakhir Ronaldo pun menjabarkan juga kan masalah-masalah United itu begitu banyak, masalahnya bukan hanya di apa yang terjadi di lapangan gitu. Dan gua rasa perlahan-lahan sudah mulai dibenahi, salah satunya datangnya direktur of football, itu kan salah satu yang diminta juga kan, ketika selama ini pembelian pemainnya kok nggak cocok sama pelatih, kok nggak cocok sama itu, gimana sih nih untuk benerin dulu si United, ya lu punya dulu dong direktur of football, udah didatengin seperti itu. Jadi gua rasa pelan-pelan mereka is going there. Lalu masalah-masalah yang di samping itu kayak faktor-faktor stadion bocor lah, kayak gitu-gitu kan udah dibenahi juga. Ya gue rasa
perlahan-lahan Enos mengerjakan tugasnya sih menurut gua. Dan United ini menurut gue sekarang udah pinter ya, dia nggak lagi beli pemain tuh hanya berdasarkan nama besar doang, tapi dia membeli pemain yang punya potensi untuk menjadi besar gitu. Contohnya di Euro dan juga nama-nama lain itu menurut gue bagus banget kayak Zirkzee. Potensinya dia bakal jadi pemain besar, tapi mereka belinya nggak overpriced. Biasa aja kalau MU dulu beli Zirkzee mungkin bisa 80 juta, ibaratnya ditipu sama ditipu sama penjual, sama penjual ditipu gitu cara mainnya. Tapi sekarang MU udah ngerti cara mainnya dan gua rasa ini langkah start awal. Kita jangan nuntut mereka untuk jadi juara dulu di musim depan, tapi at least langkah paling benar dari awal yang bisa dilakukan oleh MU adalah dengan cara membeli pemain itu tepat sasaran dulu. Itu yang lebih penting sih. Alright, itu Agung Laksono dari tadi ini mulu kayak nggak dibacain, jadi gua bacainnya kesian. Kami menciptakan pemain, tidak membeli. Itu kayak Arsenal dulu. Bikin Sadar bintang. Valen, tim MU itu pelit, bukan adem-adem. Emang ya? Dulu sih jor-joran. Bukannya Liverpool yang pelit. Enggak juga sih, pembeliannya cukup juga ya. gede-gede juga lah. Ya, oke lah kalau kayak begitu. Kayaknya obrolan kita cukup karena hari ini ada anak magang yang mau farewell. Ya, Dea. Jadi terima kasih untuk Dea yang sudah magang di sini selama beberapa bulan. Kontribusinya juga asik, anaknya juga oke. Mudah-mudahan nanti lo magang atau kerja di tempat lain atau selesaiin kuliah lo dengan lancar dan sukses. Amin. Didoain supaya lancar-lancar ya. Amin. Juga hari ini yang sangat spesial, kita punya teman kita Raymond yang juga berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Raymond. Semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Dan juga kelancaran untuk rencana-rencananya yang akan dijalankan dalam kehidupan-kehidupannya ke Amin. depan. Amin. Kita doakan semuanya untuk Raymond supaya diberikan kesehatan. Dan Berdoa kesadaran. untuk semuanya supaya sadar juga untuk segala hal-hal yang dilakukan. Selesai. Mantap Raymond. Muncul di layar dong Bang. Yang mana nih? Dea apa Raymond nih? Oke, terima kasih banyak untuk Jebret Tim semuanya yang udah nyawer hari ini. Terima kasih juga untuk Aoi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Kita ketemu lagi hari Rabu. Sebelumnya, Ya. gue kasih kesempatan untuk yang mengucapin selamat ulang tahun buat Raymond. Kasih Oh, ucapan-ucapannya buat Raymond. Ayo Raymond, tadi ada yang bilang happy birthday Raymond. Belum pada kenal kan lo sama Raymond kan. Mukanya cucok banget. Ucapin buat Bang Raymond ya kan. Butuh Kayak- gaji berapa Bang Valen punya istri cakep kayak Nesa? Tanya sama Remo. Iya, kenapa jadi sama gue? Ya pokoknya kita akan tetap tayang hari Rabu dan hari Sabtu. Dan hari Jumat. Sabtu. Terus juga Oh, Sabtu reaction apa tuh? Indonesia tanggal berapa? Besok ya? besok. Besok ya? Besok. Besok ada Indonesia lawan Timur Leste. Timur Leste. Ini menentukan ya untuk lolos atau tidak Sore ya dia besok kan. jam 3 sore. Sore besok. Serius? Timnas. Besok. Oh, besok jam 3. Serius. Gara-gara last Oke, kali. jadi tolong dikasih tahu tuh besok jangan sampai salah orang pada nontonnya malam nih kayak waktu kemarin itu 3 sore ternyata ya. Terus semoga naik gaji Bang Raymond. Salah orang loh, Raymond yang gaji kita. Ya, terus juga tadi ada yang bilang Kubo cocok nggak buat Liverpool? Ditahan aja buat hari Rabu ya. Simpen dulu. Thank you Mas Aryo, thank you. Thank you, Abang. Tadi juga Sama-sama. Nesa udah ngucapin semua ya. Terima Thank you, kasih Jebret Tim. semuanya. Dadah, kita ketemu lagi Rabu. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.